Sejak mencuatnya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario terhadap David, orang kemudian sekarang mulai akrab dengan istilah anak berkonflik dengan hukum. Banyak yang bilang apalagi ini. Jadi hari ini kita akan membahas anak-anak yang terlibat di pusaran kriminal. Coba bayangkan di Mojokerto ada 3 anak usia 8 tahun Bapak Ibu sekalian yang memerkosa anak TK usia 6 tahun. Saya yakin banyak orang yang tidak percaya bahwa anak 8 tahun memerkosa anak 6 tahun. 3 anak, tadinya 5 tapi 2 tidak melakukannya, 2 melakukan penetrasi, 1 katanya belum. Nah, hal yang hampir sama juga terjadi di Makassar. Ya, kekerasan pada anak, di mana ada seorang anak yang masih di bawah umur yang oleh karena baca di website ya ada tawaran untuk membeli organ tubuh sehingga dia membunuh anak umur 14 tahun yang melakukan ini 17 dan 14 2 anak ini dan berusaha mengambil atau menjual organ tubuh dari korbannya. Ini sesuatu yang juga sulit dipercaya tapi terjadi di hadapan kita. Nah, inilah yang akan kami bahas dengan tamu spesial Adrianus Meliala, seorang kriminolog dan ahli psikolog forensik. Oke. Kemudian ada Bu Retno Listiarti, ini di sini tampil sebagai Dewan Pakar FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia. Ya, terima kasih juga. Nah, satu-satu kita bahas. Kalau tadi saya sampaikan beberapa kasus, tapi satu-satu dulu. Kita mulai dari anak kecil memerkosa anak kecil. Ya. Kalau dari sudut pandang perempuan dulu. Karena sebagai ibu kadang-kadang pasti, bukan kadang-kadang, pasti terkejut. Ya, laki-laki juga sih. Nah, coba tanggapan Anda dulu secara umum tentang kasus seperti ini. Iya, tentu miris ya, kita prihatin gitu. Dan itu anak-anak itu seharusnya kalau dari sisi perkembangan psikologi mestinya belum memiliki orientasi seksual atau keinginan-keinginan seksual gitu. Tetapi kemudian mereka melakukan bahkan kejahatan seksual kan sebenarnya. Nah itu memang pemicunya gitu diantaranya adalah tontonan ya. Jadi ini anak-anak memang mulai mengenal gadget yang kemudian internet dia bisa akses dan kemudian muncullah link-link yang kemudian memicu rasa ingin tahu yang akhirnya bisa jadi karena tidak ada perhatian, tidak diawasi, akhirnya anak-anak ini menjadi kecanduan. Maka dia mulai ingin mempraktekkan apa yang kemudian dia lihat. Dan memang kalau pakai data, jangan di masa pandemi itu memang terjadi peningkatan. Anak-anak yang mengalami kecanduan, baik itu pornografi maupun game online sejak masa pandemi ini. Tetapi sebenarnya jauh sebelumnya data menyebutkan di 2011 sampai dengan 2014, di situ menunjukkan data bahwa 90% anak-anak kita di usia 11 tahun itu sudah mulai terpapar pornografi. Tunggu, 90%? Iya, mulai usia 11. Jadi kalau yang kasus Bang Andi katakan kan di bawah usia 11. Jadi artinya makin ke sini usia pelaku dan korban semakin kecil atau semakin tadi muda. Baik, jadi kalau kita lihat dari usia berarti hasil riset ini dulu 11 ke atas. Iya, dan sekarang ditemukan 11 ke bawah. Betul, dan itu belum ada riset lagi ya. Nah, kalau nanti ada riset serupa, saya rasa akan menunjukkan data bahwa makin muda usia yang menjadi pelaku maupun yang menjadi korban. Baik, kalau Bung Adrianus, Anda melihatnya kasus ini anak memerkosa anak. Jadi kejahatan seksual oleh anak kepada anak. Kalau dari sudut pandang Anda gimana? Kita memang mudah ya menyalahkan media sosial. Mohon maaf Bu, bukan apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa kasus seperti ini, ya karena saya pengamat ya,
juga terjadi dalam dekade-dekade yang lalu. Nah, bedanya adalah bahwa oke, memang sekarang kemungkinan prevalensi atau exposure dari media sosial. Tapi jangan lupa bahwa pada keluarga-keluarga miskin, di mana tidak ada ruang intim bagi ayah dan ibu. Karena di rumah yang dan relatif. Dan anak melihat ayah ibu berhubungan seksual, itu bahaya. Ya, kenapa? Karena sebagai anak, dia belum punya cukup kognisi, memahami apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia tiru. Ya. Nah, maka tentu peniruannya sesuatu yang di luar hukum dan menyimpang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya sebagai polisi ini, ada anak tawuran dan anak yang melakukan abuse seperti ini, secara seksual, saya lebih mengeri dengan yang kedua ini. Kenapa? Karena dari data juga nih, kalau tadi Ibu Retno bilang data, maka dari 3 orang anak yang melakukan abuse pada masa mudanya, 2 akan melakukannya pada masa dewasanya. Artinya apa? Dia akan cenderung relapse gitu ya. Jadi itu sesuatu pengalaman yang membekas, masuk ke dalam bawah sadarnya, dan dia akan ulangi. Kalau kemudian dia tidak ketemu dengan pasangan yang adequate, yang sama-sama dewasa, maka dia akan larikan dengan perbuatan seksual yang menyimpang, apakah itu molestation atau misalnya perkosaan. Jadi memang bad dream ya bagi kita sebagai masyarakat kalau memang hal ini menjadi fenomena. Demikian. Baik, menarik ya. Di satu sisi bisa saja sebenarnya kasus macam ini dari dulu sudah ada atau bahkan banyak. Cuma karena ada media sosial sekarang, maka itu muncul ke permukaan gitu ya. Sehingga kita bingung apakah ini karena semakin banyak atau karena semakin terekspos. Tapi kejadian ini bukan barang baru, intinya begitu. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu video tentang kasus anak memerkosa anak. Ini dia videonya. Oleh 3 orang anak di Mojokerto. Sepulang sekolah, anak saya itu lagi main sama teman sekelasnya perempuan di depan rumah saya. Beberapa saat, mas sepupunya datang untuk ikut main sama ngajak kedua teman yang lainnya. Pas jam 1, dia pulang dengan pakaian kotor dan rambut acak-acakan. Bu, kamu tanya si A kemarin diapain sama mas sepupunya? Ditanyakan sama ibu, kamu kemarin diapain sama mas? Bener tadi? Iya bu, kamu kok mau? Iya, dipaksa soalnya. Habis itu ibu langsung menemui ketiga orang tua pelaku. Orang tuanya menyangka, enggak mungkin anakku melakukan hal itu. Saya ke Polres Mojokerto, saya mau buat laporan biar anak saya bisa divisum. Ternyata kita tidak diterima sebagai LP, kita cuma diterima sebagai pengaduan karena pelaku masih di umum. Surat dari Polres Pengajian Mojokerto memutuskan bahwa ketiga pelaku menjalani pembinaan. Saya shock sih mas, karena apa? Katanya ada sidang di pengadilan, tapi memang saya tunggu selama 2 minggu lebih, nggak ada sidang sama sekali, nggak ada perkembangannya harus gimana. Nggak kok tiba-tiba ada surat putusan, saya kecewa ya. Perjuangan sakit hati saya dan anak saya, mental anak saya cuma dibayar dengan rehab. Setelah kejadian tersebut sih, anak itu jadi sensitif, lebih ke gampang uring-uringan. Anak saya juga nggak mau pergi ke sekolah ada 1 bulan. Saya tertekan mental kalau di rumah. Ya karena banyak orang yang ngomong, kenapa sih masalah sepele aja dibesar-besarkan? Percuma kamu
melaporkan ke polisi. Anak-anak kecil kok nggak bisa dipenjara, nggak ada hukumannya. Jadi saya mau nggak mau, walaupun dengan berat hati untuk pindah dari rumah ini ya saya harus melakukannya. Semoga kejadian anak saya ini dijadikan pelajaran untuk semua orang tua, lebih mengawasi anaknya, lebih mendidik anaknya. Saya juga meminta untuk pemerintah memperhatikan undang-undang untuk anak di bawah 8 tahun, karena berapapun umur anak yang melakukan kejahatan itu tetap pelaku kejahatan. Ya, kalau kita perhatikan tadi pernyataan dari orang tua korban ya, dia merasa tidak adil ketika anaknya sudah menjadi korban pemerkosaan, pelakunya memang anak-anak, tapi dia merasa kalau anak-anak itu tidak diapa-apakan, tidak ada konsekuensi hukum, maka dia merasa ada ketidakadilan. Nah, bagaimana Undang-Undang Peradilan Anak mengatur kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak? Prinsipnya adalah the best interest for child. Ya, segala yang terbaik bagi anak pelaku dan anak korban. Anak pelaku, hukum mengatakan bahwa jika dia belum cukup umur, dia dikembalikan ke tempat, kalau memang mau disebut sebagai lapas, ya lapas yang terbaik adalah rumahnya. Ya kan? Nah, tetapi itu kemudian lalu sering dianggap sebagai, wah enak bener, begitu ya. Itu karena kita lupa dan negara lalai terkait dengan the best interest bagi korban. Apa kewajiban negara terkait dengan korban? Memberikan restitusi, memberikan kompensasi, memberikan rehabilitasi bagi anak korban. Ya, jadi kalau tadi kita bicara mengenai ibu ini, ketika anak itu setelah mendapatkan kekerasan seksual, bagaimana dengan perawatannya? Bagaimana dengan traumanya? Bagaimana dengan masa depannya? Negara harus cover dong, sehingga seimbang kan? Nah, kelihatannya negara ini heavy pada yang ini nih, pada si pelaku. Dan lupa pada korban. Ya wajar kalau kemudian siapapun di antara kita pasti ngamuk ya. Tapi kalau kemudian negara memberikan balance of treatment, saya kira kita semua akan bisa terima. Demikian. Yang menarik tadi juga pengakuan dan kita bisa baca juga awalnya polisi menolak ya laporan dari orang tua korban. Polisi menganggap bahwa karena itu dilakukan oleh anak-anak di bawah umur nanti mungkin bisa dijelaskan ya karena di dalam undang-undang soal peradilan anak dan perlindungan anak itu kan ada batas usia. Nah, ada yang 12 ke atas sampai 16 atau 17. Nah, tapi yang 12 ke bawah ini polisi begitu tahu bahwa pelakunya itu umur 8 tahun langsung ditolak. Ya. Kemudian karena ini ada ya ribut-ribut jadi akhirnya diterima tapi tidak bisa diapa-apakan juga. Nah, bagaimana Anda melihat konsekuensi hukum di sini? Peradilan pidana kita memang dibuat kaku. Dan itu memang harus begitu, Mas Andi, karena kalau dibuat terlalu longgar, itu lalu tidak memberikan kepastian hukum. Maka polisi memang lebih bagus menolak dengan satu asumsi bahwa akan ada yang kita sebut sebagai diversi. Segera diadakan satu upaya untuk melakukan penyelesaian di luar hukum. Karena begitu masuk ke dalam hukum, ada proses administrasi, itu lalu kemudian, ya namanya juga orang hukum, ya jaksa kemudian nggak mau terima kalau kasusnya nggak maju, hakim juga nunggu ketika kasus sudah sampai di kejaksaan nggak maju-maju ke pengadilan, pasti itu terjadi. Maka kemudian dalam hal ini, kepolisian yang harus segera memberikan satu langkah-langkah cepat untuk kemudian menanganinya di luar hukum. Oke. Kalau Bu Retno melihatnya bagaimana? Ini soal undang-undang perlindungan dan undang-undang peradilan anak ya? Ya, Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak memang digunakan ketika anak menjadi korban kan. Tapi kalau Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu ketika anak menjadi pelaku. Nah, memang ini yang kemudian ada prinsip dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak tadi, yang kita menyebutnya restoratif justice tadi. Jadi di situ ada pengklasifikasian hukum, ada pengklasifikasian usia memang. Jadi anak di bawah 12 tahun memang tidak bisa diproses secara hukum ke pengadilan, tapi tetap bisa diselesaikan melalui jalur namanya diversi atau di luar pengadilan. Nah, makanya yang ditempuh tadi seperti itu, dan memang harusnya polisi nerima aja dulu, lalu kemudian nanti penyelesaiannya tidak menggunakan jalur
yang hukum atau pengadilan, tetapi masuk ke dalam proses yang disebut dengan diversi. Dan diversi ini pun sebenarnya juga bisa disahkan oleh pengadilan negeri sebagai bentuk agar dipatuhi oleh semua yang tertera atau yang sudah disepakati di dalam diversi tadi. Nah, kalau usia 12 ke atas sebenarnya bisa masuk ke dalam proses pengadilan. Nah, kita muncul istilah relasi kuasa, di mana seorang anak tukang becak misalnya, lalu ya akan iya saja kan, ya ketika dari sebelah sana kemudian seorang yang lebih berstatus daripada dirinya. Nah, artinya sebetulnya restoratif justice yang tadi kita gadang-gadang dalam konteks ini seringkali kemudian berlangsung formalitas saja.